Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. ...101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang, saya Widya Pradipta berlanjut di program Bincang Spesial bersama Ibu Sri Riswanti SE, atau biasa lebih enak dipanggil dengan Ibu Ris, begitu ya Bu ya, selaku Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang Ibu Ris. Selamat siang Mbak Widya. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Selamat siang pendengar Star FM di mana saja. Iya. Oke. Tema kita hari ini terkait dengan pembelian minyak goreng curah menggunakan Peduli Lindungi atau NIK, dan ini pasti juga menjadi pertanyaan banyak pendengar juga nantinya. Jadi Anda boleh bertanya langsung melalui line WhatsApp kami di 0818621013, atau juga bisa menuliskan pertanyaannya di Instagram kami, akun Instagram kami @starjogjafm. Sudah ada pertanyaan tapi nanti akan Widya bacakan ya. Dan kita tahu memang sejak Senin kemarin ya, Senin lalu pemerintah sudah resmi menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat pembelian minyak goreng curah seharga 14.000 per liter atau juga 15.500 per kilogram. Dan masyarakat masih bisa membeli minyak goreng curah juga dengan menggunakan HET atau harga eceran tertinggi dengan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi dan juga nomor induk kependudukan atau NIK gitu. Nah, seperti apa nanti kebijakannya di lapangan, tapi kita akan tahu dulu seperti apa kondisi ketersediaan minyak goreng curah di kota Yogyakarta, Bu Ris, yang saat ini di lapangan. Baik Mbak Widya, jadi untuk ketersediaan minyak goreng di kota Yogyakarta ini kita berbicara rata-rata mingguan ya Mbak. Ketersediaan di kota rata-rata mingguannya 256,24 ton. Nah, ini dari 256 ton ini kebutuhan rata-rata mingguannya itu berkisar 153,74 ton. Jadi untuk mingguan itu kita surplus 102,49 ton, sehingga ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Yogyakarta. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya, cukup tersedia. Nah, kalau ke harganya sendiri Bu Ris, ini juga nanti pasti akan jadi pertanyaan ya, HET-nya sampai berapa nih? Baik, jadi data itu memang kita dapat dari data yang kita himpun dari toko modern yang ada di kota, kemudian stok juga yang ada di Bulog, kemudian juga di pasar rakyat. Nah, harga yang sekarang berlaku itu memang kalau untuk curah, alhamdulillah di kota Jogja ini bisa HET Mbak untuk di pasar rakyat ya. Jadi 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Ya, kalau untuk minyak goreng kemasan memang range di antara harga 22.500 sampai 24.000 rupiah itu untuk minyak kemasan. Oke. Kalau minyak goreng curah ini sendiri Bu, apakah bisa didapat di semua pasar tradisional? Kalau tadi Ibu Ris menyampaikan bahwa pasar rakyat. Nah, ini berlaku untuk pasar tradisional di seluruh kota Yogyakarta atau belum nih Bu? Jadi pasar rakyat di kota Jogja ini kan ada 29 pasar kita Mbak Widya, dan di antaranya memang ada beberapa pasar yang memang tidak menjual komoditi kebutuhan sehari-hari. Misalkan seperti pasar pasti itu kan, pasar hewan dan tanaman hias, pasar kelitian. Tetapi kalau untuk pasar yang menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk minyak goreng sangat mudah didapatkan. Sangat mudah, selalu ada ya selalu Bu ya ada di pasar tradisional. Betul. Ya, setidaknya ini sedikit memberikan harapan juga untuk pendengar. Betul sekali Mbak. Yang pasti juga sangat membutuhkan minyak goreng curah ini. Nah, kalau boleh saya memberikan pertanyaan juga nih Bu, kebanyakan yang membeli dari kalangan rumah tangga atau para pedagang kecil nih Bu? Untuk minyak goreng curah ya Mbak Widya. Jadi kalau minyak goreng curah ini memang punya segmentasi sendiri ya Mbak. Minyak goreng curah yang sekarang kita kenal dengan minyak goreng curah rakyat, itu yang minyak goreng kelapa sawit ya. Itu memang untuk di kota Jogja untuk end user atau rumah tangga juga banyak yang menggunakan. Untuk kemudian UMKM juga ada gitu. Jadi memang sasaran untuk minyak goreng curah dengan harga 14.000 ini sasarannya itu rumah tangga dan UMKM. Oke, jadi memang tidak ada batasan ya Bu, hanya untuk misalnya pelaku industri atau pedagang gitu? Tidak Mbak, tidak, jadi
untuk saat ini memang ada pembatasan untuk jumlah. Jadi per hari 10 kilo ya, nanti untuk yang dibatasi dengan Peduli Lindungi itu memang dan NIK itu 10 kilo per NIK per hari. Oke, 10 kilo per hari ya. Ya, kalau di Kota Yogyakarta apakah ini sudah dilakukan Bu penggunaan aplikasi Peduli Lindungi maupun NIK ini untuk membeli minyak goreng curah? Baik Mbak Widya, jadi program ini kan baru sosialisasikan dari mulai hari Senin kemarin ya. Nanti kurang lebih beberapa minggu atau kemarin disampaikan Bapak Menko Marves itu 2 minggu ke depan dari mulai diumumkan itu hari Senin. Jadi kalau dari Kota Yogyakarta ini kebetulan kita dari data yang kami himpun sampai dengan hari ini yang sudah menggunakan aplikasi itu ada 63 titik penjual pengecer ya. Nah yang ada di pasar rakyat ini kurang lebih 48 pedagang ini dalam masa pendaftaran. Dalam masa pendaftaran. Jadi memang kurang lebih 2 minggu ini sedang berproses ya Bu ya. Betul, untuk beralih menggunakan kebijakan aplikasi Peduli Lindungi maupun juga NIK. Rata-rata apakah memang semua pedagang, kalau Ibu boleh ceritakan gambarannya di lapangan, apakah hampir semua sudah menggunakan atau sudah memiliki lah setidaknya mendaftar aplikasi Peduli Lindungi, atau masih konvensional menggunakan NIK Bu? Kalau di pasar rakyat sendiri, di pedagang dalam pemahaman kita kan pengecer ya Mbak, pedagang pasar rakyat minyak goreng curah ini belum ada yang terinstall aplikasi Mbak. Jadi baru besok pagi kita akan mengundang 48 pedagang ini yang akan kita arahkan untuk bisa menjadi pengecer yang terdaftar, terregistrasi di distributornya, sehingga nanti untuk pasokan itu memang nanti bisa by system begitu. Jadi kalau yang 63 itu memang tersebar di titik-titik pengecer selain di pasar rakyat. Jadi mungkin warung kelontong, mungkin toko sembako seperti itu. Berarti catatannya harus terregistrasi dulu di distributor. Betul. Begitu ya Bu ya. Ini menjadi syarat mutlak untuk akhirnya bisa mengecerkan minyak goreng curah, atau di sini disebutkan minyak goreng curah rakyat. Apa bedanya sih Bu, atau memang cuman istilahnya saja, atau memang ada perbedaan tersendiri akhirnya menggunakan MGCR ini atau minyak goreng curah rakyat? Minyak goreng curah rakyat ini kan memang dulu kita kenal minyak bersubsidi ya Mbak. Ya walaupun 31 Mei kemarin ada kebijakan subsidi dicabut, tetapi kan dengan dicabutnya subsidi ini tidak serta-merta mengubah HET. Jadi yang kita memang harga ini yang diatur oleh pemerintah. Kalau harga kemasan itu kan memang minyak goreng kemasan ini harga dilepas ke mekanisme keekonomian pasar, sehingga para pelaku usaha baik itu sisi produsen maupun distributor akan mencoba mencari titik poin harga yang logis bagi mereka secara bisnis. Betul. Jadi, tetapi kalau minyak goreng curah yang dalam kita pahami minyak goreng curah rakyat ini kan harga yang diatur pemerintah, sehingga di situ memang harus tepat sasaran seperti itu Mbak Widya. Nantinya ketika minyak goreng curah ini tersebar atau sudah ada di pasaran, apakah nanti juga dilihat Bu, ini benar-benar orang yang membutuhkan, atau ini bagaimana caranya mekanismenya supaya tahu ini benar-benar butuh nih minyak goreng curah, atau ya ini rumah tangga kayaknya belum inilah, masih bisa lah untuk memberi minyak kemasan biasa gitu. Ya, jadi pilihan itu kan kembali kepada masyarakat ya Mbak. Mereka ada beberapa masyarakat yang memang brand mandate. Kalau tidak minyak goreng merek A enggak, gitu. Karena itu sudah ke selera dan juga itu tadi pola penggunaan sehari-hari yang mereka brand mandate. Tapi memang ada beberapa lapisan di masyarakat yang mungkin karena keterbatasan ekonomi, juga dari sisi mereka UMKM ini kan pasti juga ada perhitungan margin yang mereka harus perhitungkan, sehingga memutuskan untuk menggunakan minyak goreng curah yang memang harganya jauh lebih murah dari minyak goreng kemasan. Begitu, sehingga pembatasan siapa yang berhak, siapa yang tidak, ini kembali lagi ke masyarakat. Kalau memang masyarakat tidak dibatasi juga yang boleh dan yang tidak membeli minyak goreng curah rakyat, semuanya boleh, tetapi ya memang
kemudian kembali lagi masyarakat ini kebutuhannya seperti apa Iya. gitu Mbak. Sebaiknya memang sadar diri ya Bu Ya, ya. begitu. Jika memang ada pelaku usaha yang lebih membutuhkan ya sudah Betul, gitu. Tapi ya. memang kalau masih bisa membeli dalam bentuk kemasan karena harganya hampir 2 kali lipat nih Bu. Betul Mbak. Dan juga banyak lapisan yang tidak tertarik menggunakan minyak goreng curah ada. Oh, ada, Bu, ya? Lapisan masyarakat yang seperti ini. Nah mungkin ini untuk pendengar Star FM juga yang belum tahu perbedaannya minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan itu seperti apa dari segi kualitas, kemudian dari segi yang lainnya Bu. Baik Mbak Widya. Jadi kita kembalikan dulu ke pengertian minyak goreng curah ya Mbak. Oke. Minyak goreng curah ini adalah minyak goreng yang didistribusikan dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. Ya. Nah, sehingga di situ sebagai konsumen kita belum mendapatkan informasi tentang nutrisi, kemudian ketepatan ukuran, expired date, dan informasi lain, informasi gizi. Kemudian jaminan mutu tidak terkontaminasi. Keamanan pangannya ini masih rendah gitu ya. Nah, kalau minyak goreng kemasan itu kan memang pabrikasi itu untuk menjadi barang beredar itu kan melalui banyak rangkaian uji laboratorium, kemudian juga mendapat izin edar yang itu juga tidak mudah. Nah, minyak goreng curah ini kan sebenarnya dulu sudah hampir dilarang ya Mbak, kemudian dicabut karena memang ada beberapa lapisan yang masih butuh dengan harga yang jauh relatif lebih murah dari minyak goreng kemasan. Ya, ini sebenarnya ada dampak baik juga ketika kemudian sekarang juga masyarakat jadi paham gitu, maksudnya dari sisi kualitas memang minyak goreng kemasan terlihat mungkin kok lebih jernih gitu. Minyak goreng curah rakyat kadang ada gumpalan seperti itu. Nah, ini memang dari bahan virgin oilnya itu, dari minyak disebutnya dia oil palmnya itu memang ada perbedaan, taruhlah kualitas 1, 2, 3 gitu. Juga dari proses pembuatannya Mbak, ada yang 7 kali penyaringan, ada yang hanya 4 kali seperti itu, sehingga memang ada dari sisi kualitas tentunya berbeda. Jadi memang dilihat dari fisiknya saja Betul. sudah berbeda, sehingga kandungan-kandungan juga berbeda. Tapi tetap semuanya punya efek masing-masing ya. Betul. Nanti kembali lagi ke masyarakat. Kembali lagi ke masyarakat ya. Jadi Widya ingatkan sekali lagi untuk nanti yang ingin membeli ini dibatasi sehari 10 kilogram begitu ya Bu, untuk pengecer dan juga untuk pembeli nanti. Nah, kebijakan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi kemudian juga menyertakan NIK nanti akan kita bahas setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, Anda yang masih bingung mungkin ya seperti apa nanti berlangsungnya kebijakan ini, boleh langsung bertanya di line WhatsApp di 0818621013 atau juga bisa tulis di kolom komentar @starjogjafm di akun Instagram kami. Kami akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Inspiring Sound. .3 Star FM Inspiring Sound masih di Bincang Spesial. Ada saya Widya Pradipta juga Bu Riswanti di sini, yakni Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Bincang Spesial kita kali ini membahas tentang pembelian minyak goreng curah menggunakan Peduli Lindungi atau juga NIK. Nah, kebijakan baru hari Senin yang kemarin ya, Ibu Ris ini. Lalu seperti apa penjelasannya Bu ini ke pendengar Star FM dan juga masyarakat luas nih yang saat ini sedang mungkin gundah gulana, ini nanti bagaimana gitu. Baik Mbak Widya, jadi lepas dari sebuah program ini diluncurkan pasti ada yang pro dan kontra ya Mbak Widya ya. Jadi kita berangkatnya dari bahwa tujuan ini pemerintah memberlakukan kebijakan ini tujuannya adalah baik. Begitu ya. Jadi memang program ini ditujukan untuk membuat tata kelola distribusi, maksud saya tata kelola distribusi agar proses distribusi ini lebih akuntabel, kemudian bisa terpantau mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir. Dan dengan program ini tentunya pemerintah ingin sekali memperoleh data yang akurat terkait dengan distribusi produk minyak goreng ini, sehingga bisa menghindari dari praktek-praktek penimbunan dan kegiatan distribusi yang tidak tepat sasaran. Kemudian selain itu juga kenapa harus dengan Peduli Lindungi, karena Peduli Lindungi ini
akan berfungsi sebagai alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi adanya penyelewengan di berbagai tempat yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan dan juga kenaikan harga minyak goreng. Sehingga harapan kami dengan program pembelian minyak goreng curah rakyat dengan aplikasi Peduli Lindungi dan dengan adanya pembatasan 10 kg per nik per hari ini saat ini diharapkan bisa menjawab beberapa permasalahan di masa kemarin yang terjadi kelangkaan dan kemahalan harga. Dari situ dulu kita berangkatnya bahwa tujuannya adalah baik. Nah kemudian lepas dari pro dan kontra ini, waduh Bu, gimana ini, kita kan pedagang pasar rakyat ini sepuh-sepuh. Iya, gagap teknologi Bu. Ya ada yang seperti itu, banyak juga yang sudah bisa menyesuaikan begitu. Belum lagi pembeli minyak goreng curah ini kan lapisan yang kita juga tahu. Mereka datang ke pasar tentunya juga tidak mungkin nenteng-nenteng Android yang support untuk bisa melakukan transaksi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Ya masih ada solusinya, nanti bisa menggunakan NIK, membawa KTP, tinggal nanti ditunjukkan ke pedagang minyak gorengnya. Nanti bisa diinput secara manual NIK itu sebagai konsumen hari ini, begitu. Sehingga memang dari situ pemerintah ini bisa melakukan tracking berapa diproduksi oleh pabrik, berapa terdistribusi ke distributor tingkat 1, tingkat 2, pengecer, dan akhirnya diterima oleh end user. Seperti itu Mbak Widya. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa kenapa akhirnya ada kebijakan ini, karena kemarin kita melihat beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kelangkaan, penimbunan besar-besaran ya Bu ya. Berangkat dari situ akhirnya ada kebijakan ini yang semoga diharapkannya juga bisa memantau pendistribusian dengan baik ya Bu ya. Gitu. Tergantung Anda juga sih mau pro dan kontra, monggo silahkan karena ini juga kebijakan pemerintah pusat ya Bu ya. Betul sekali. Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk dan termasuk yang kontra Bu dengan kebijakan ini karena dianggap bertele-tele, ribet gitu Bu. Lalu seperti apa tanggapan dari pemerintah Kota Yogyakarta sendiri terkait dengan kontra dari masyarakat nih Bu? Baik Mbak Widya. Jadi kita melihat masyarakat pengguna minyak goreng curah ini tentunya satu ada keterbatasan ya Mbak, keterbatasan sarana prasarana. Tentunya tidak semua masyarakat ini memiliki kemampuan menggunakan gadget. Kemudian juga adanya keterbatasan kemampuan untuk membeli perangkat ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa jadi perangkatnya ada tetapi infrastrukturnya tidak memadai. Mungkin jaringan internetnya tidak support, karena di beberapa pasar kami saja di Kota Jogja yang khususnya gedung berlantai ya seperti Beringharjo ada titik-titik blind spot juga keterjangkauan internet. Ini juga akan menjadi masalah di dalam nanti kelancaran bertransaksi. Nah ini tentu juga menjadi bahan masukan bagi kami untuk bisa melakukan evaluasi. Nah kebetulan pasar rakyat ini di dalam Permendak 33 tahun 2022 disebutkan sebagai titik jual, di mana titik jual ini adalah pasar rakyat yang nantinya akan menjadi poin pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program distribusi minyak goreng dengan Peduli Lindungi ini. Tentunya kalau di pasar rakyat ternyata banyak kesulitan, ini akan menjadi bahan masukan pemerintah pusat membuat kebijakan baru. Kan seperti itu Mbak Widya. Iya, pasti nanti juga ketika ada kendala-kendala akan disampaikan oleh pemerintah kota ke pemerintah pusat. Betul begitu sekali ya, Bu? Mbak Widya. Yes, dan ini juga sudah ada tanggapan, boleh saya bacakan ya Bu ya. Ini dari Pak Sion yang ada di Samirono. Saya setiap hari tuh ke pasar 2 kali sehari. Itu udah rutinitas. Jadi saya tahu situasinya yang sebenarnya Mbak. Harga minyak goreng di pasar tuh beda-beda. Ada yang 16.000 per liter, ada yang 18.000 per liter, macam-macam berbeda. Ini seperti apa tanggapannya Bu Rizmi? Baik, jadi begini Mbak Widya. Diusahakan membeli minyak goreng ini memang ke pengecer. Pengecer ini yang memang dia rantai distribusi setelah distributor tingkat 1 atau 2. Nah selama ini yang terjadi di pasar, kami melakukan uji petik ke banyak pasar, dan di mereka ini ada yang istilahnya memang nempel Mbak. Jadi dia jualan minyak goreng sebenarnya tidak pure bisnisnya itu, core-nya itu jualan minyak goreng. Mungkin dia tahu tempe, sayur mayur, tapi juga
menjual minyak goreng. Nah, ini biasanya dia membeli di pengecer di pasar, sehingga kan dia belinya sudah HET, sudah 14.000. Tentunya dia menjual lebih dari itu karena harus ada untung. Nah, ini yang kami lakukan adalah pembinaan ke teman-teman yang kalau dagangannya sayur ya jangan jual minyak goreng karena pasti nggak bisa HET. Nah, kepada masyarakat juga kami himbau beli minyak gorengnya ke pengecer minyak goreng yang sebenarnya, ke pedagang yang hanya jual minyak goreng aja, pasti HET. Nah, ada juga yang kami temukan begini Mbak Widya, jadi minyak gorengnya harganya 14.000, tapi kan curah ini dijual tanpa kemasan. Nah, ketika membeli harusnya masyarakat membawa jerigen atau botol. Karena dia tidak bawa, ya memakai botol yang disediakan penjual minyak goreng, sehingga mungkin botolnya dihargai 1.000, sehingga jadinya 15.000. Nah, ini yang kami edukasikan juga ke teman-teman pedagang minyak goreng bahwa kalau menjual minyak goreng ditanya harganya berapa, ya 14.000 per liter atau 15.500 per kilo, tetapi tanpa kemasan. Nah, kemasan ini yang kemudian menjadikan ada up harga karena memang di situ harus dibeli kemasannya. Begitu Mbak Widya. Oke. Apakah kalau pengecer ini juga harus menggunakan aplikasi digital yang diakui Bu oleh pemerintah? Betul sekali Mbak. Jadi pengecer yang dalam tanda petik berhak berjualan minyak goreng ini nantinya dengan program minyak goreng dengan aplikasi dan Peduli Lindungi ini, mereka harus terregistrasi di distributor tingkat 1 atau tingkat 2. Nah, dengan aplikasi ini nanti sebenarnya tidak hanya Simirah ya, kita mengenalnya Simirah. Sekarang sudah pada tahap versi 2. Ada Simirah versi 1 dan Simirah versi 2. Beberapa aplikasi yang itu diakui di Kementerian Perdagangan itu ada Simirah, ada Sigurih, ada juga Warung Pangan. Jadi masyarakat bisa memilih mana aplikasi yang aplikatif, yang user friendly untuk teman-teman pengecer. Nah, ini tentunya nanti dari distributor tingkat 1, distributor tingkat 2 ini apa yang mereka sediakan untuk jalur distribusi minyak goreng curah ini. Begitu Mbak. Jadi memang prosesnya cukup panjang ya Bu ya. Dimulai dari pendistribusian kemudian ke pengecer, harus menggunakan aplikasi Simirah itu tadi ya Bu ya? Ya, jadi ini memang inline Mbak. Aplikasi ini memang disediakan secara beruntun dari produsen kepada distributor tingkat 1, distributor tingkat 2, kemudian pengecer. Oke, jadi memang semuanya serba online gitu ya Bu ya? Betul. Yap. Baik, ini bisa menjawab juga ke pendengar Star FM yang mungkin juga sebaiknya kalau membeli minyak goreng curah rakyat tadi langsung ke pengecer ya Bu ya. Ada tanda atau spesifikasi tertentu nggak sih Bu? Oh, ini pengecer yang resmi, ini yang enggak, yang bisa akhirnya masyarakat tahu gitu bahwa oh ini HET yang beneran kan berarti tadi 14.000 ya Bu per liter harusnya gitu. Kalau di atas itu berarti bukan pengecer resmi, bisa dibilang gitu nggak tuh? Bisa juga seperti itu Mbak Widya, karena memang yang memiliki akses untuk mendapatkan harga di bawah HET untuk kemudian dijual HET ini kan hanya pengecer ya. Dan selama ini memang masyarakat itu kadang membeli langsung ke distributor. Ya, ada banyak yang mengantri di distributor. Nah, tentunya ini sebenarnya tidak boleh karena distributor itu harus melalui teman-teman pengecer dulu, baru bisa sampai ke end user. Begitu Mbak Widya. Tapi memang agak susah ya Bu ya untuk bisa mengendalikan, karena kadang kita masyarakat sendiri juga wah kayaknya kalau ke pengecer agak lama, langsung ke distributor saja. Ini apakah juga terjadi di kota Yogyakarta Bu? Ya, selama ini masih ada. Hanya saja nanti dengan aplikasi ini ketika distributor tingkat 1 dan tingkat 2 ini harus menggunakan aplikasi, tentunya semuanya by system Mbak Widya. Dia bisa melakukan stok pasokan minyak goreng di gudangnya itu juga harus DO dulu dengan aplikasi ini, tentunya begitu. Oke, ini ada beberapa istilah-istilah yang tadi sempat mungkin kita pendengar atau masyarakat awam nggak begitu tahu ya Bu. DO tadi apa Bu maksudnya Bu mungkin? Oh iya, itu apa namanya pasokan gitu loh Mbak. Jadi apa namanya alokasi ya, alokasi ini minyak goreng untuk didistribusikan gitu. Oke, ini pertanyaan menarik juga yang harus saya bacakan Bu. Ini terima kasih untuk yang sudah bergabung di Instagram @roro_titikeri. Kalau di pasar tradisional apa yang bisa dijalankan? Apakah ada nantinya dibuat kebijakan layanan WiFi untuk mendukung transaksi? Karena takutnya nanti ketika pengen transaksi sinyal nggak ada seperti itu Bu. Jadi pemerintah membuatkan adanya itu tadi
tadi yang sudah disampaikan kalau di blank spot gitu ya Bu ya. Tapi kan tidak semua pasar rakyat memiliki blank spot. Nah ini seperti apa Bu? Betul sekali Mbak Widya. Jadi kita di beberapa pasar tuh memang ada fasilitas wifi publik ya, tetapi memang kecepatan dan kemampuannya kan juga terbatas. Jadi memang program ini harus ya pemerintah pusat ketika membuat kebijakan itu memang juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Infrastrukturnya ini udah siap atau belum gitu. Kebetulan di pemerintah kota ini juga pasar yang mungkin sudah terbuka wifi publik di pasar Prawotaman itu sudah bisa. Tapi kemampuannya tentunya karena sifatnya publik ya, tentunya juga ada keterbatasan. Dan belum semua pasar bisa Mbak untuk wifi publiknya. Jadi memang ya itu tadi, begitu pasar rakyat ini menjadi titik jual yang menjadi poin pemantauan dan evaluasi, tentunya dari sini berangkatnya nanti masukan-masukan ke kebijakan di pusat. Oke. Begitu. Ya, apakah ada antisipasi yang sudah istilahnya kayak direncanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk akhirnya nanti supaya meminimalisir adanya gangguan-gangguan dalam pendistribusian minyak goreng curah ini, Bu? Baik, jadi pemerintah Kota Yogyakarta ini juga concern sekali terhadap digitalisasi ya Mbak. Sebenarnya kita sudah banyak program-program untuk mengangkat isu digitalisasi di pasar rakyat ya. Tentunya ini menjadi faktor pendorong juga bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk bisa melakukan perencanaan-perencanaan terkait dengan program-program digitalisasi. Nah ini tentunya juga nanti didukung dengan anggaran yang tidak sedikit. Jadi nanti tentunya ini juga menjadi poin yang dipertimbangkan di dalam layanan publik di pemerintah Kota Yogyakarta. Karena memang banyak sekali sekarang layanan publik ini yang harus disupport oleh jaringan internet. Begitu. Jadi memang dalam proses ya Bu. Betul Mbak Widya. Dalam proses pengadaan dan ya kita dukung bersama ya upaya pemerintah kota ini untuk menyediakan berbagai jasa layanan untuk masyarakat tentunya. Nah kalau sejauh ini apa yang sudah dilakukan Bu terkait dengan kebijakan ini yang harus segera dijalankan, karena dalam batas waktu tadi 2 minggu Bu Ri sampaikan ya Bu ya. Siang ini Mbak jam 1 berbarengan nih dengan acara live kita, kami juga ada diskusi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian live ini daring dengan pelaku usaha juga, pengecer juga di DIY kami undang, kami juga sempat sampaikan bahwa ini acara penting gitu ya, sehingga siang ini dilakukan sosialisasi 5 kabupaten kota ya dengan provinsi juga, dengan mengundang narasumber dari kementerian. Kemudian besok pagi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta akan mengundang kurang lebih 48 pedagang minyak goreng di pasar rakyat yang tersebar di pasar rakyat di Kota Jogja untuk dilakukan sosialisasi dan DEX sekalian onset untuk bisa terdaftar dan registrasi ke distributor mana yang diinginkan untuk menjalankan aplikasi ini. Jadi besok pagi itu goal kami juga bisa menambah titik jual yang tadinya ada 63 yang tersebar di toko kelontong, sembako yang masih berada di luar pasar. Nanti 48 pedagang ini kami harapkan bisa support untuk menjalankan sistem distribusi dengan aplikasi dan aplikasi penjualan minyak goreng dan juga aplikasi Peduli Lindungi. Gitu Mbak Widya. Kalaupun sekarang atau saat ini nantinya belum atau pembeli belum menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, bisa menggunakan KTP atau NIK ya Bu ya. Itu hanya tinggal menyertakan atau menunjukkan saja bagaimana nanti secara teknisnya. Iya, menunjukkan KTP saja. Nanti secara manual dari pengecer akan menginputkan data NIK-nya itu ke sistem. Gitu. Yes, PR-nya banyak ya Bu Riz. Betul sekali Mbak Widya. Tetap semangat juga ini untuk pemerintah Kota Yogyakarta. Ini ada tanggapan Ibu dari Ibu Purwanti. Kenapa membeli minyak goreng curah harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sih? Apa nggak bikin repot buat ibu-ibu yang nggak bisa gadget kayak gini nih Bu Riz? Gimana Bu tanggapannya Bu? Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi ya Mbak Widya, memang kita kembalikan lagi kepada tujuan pemerintah ini bahwa sebenarnya tujuannya baik, begitu kan? Jangan lepas dari pro dan kontra. Ketika memang masih ada kesulitan terkait dengan keterbatasan sarana prasarana, infrastruktur, atau mungkin kemampuan dari masyarakat, ini masih bisa menggunakan NIK
ya. Tapi harapan kami kan serta-merta NIK ini lama-lama nanti semakin sedikit penggunanya. Harapan kami semuanya bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi agar semuanya tertracking ini Mbak. Baik dari sisi ketersediaannya, kemudian pasokan ini, kantong-kantong pasokan ini berada di mana saja toh. Ketika dulu belum dengan sistem kan kita nggak tahu Mbak. Di distributor sana ada berapa, distributor satu berapa, di pengecer ada berapa, sehingga ketersediaan di pasar ini sangat sulit untuk diidentifikasi. Nah dengan aplikasi ini, dengan sistem penjualan yang secara online ini, tentunya mudah bagi pemerintah untuk bisa kemudian menarik data dan membuat kebijakan. Seperti itu, Ibu. Baik. Yang lainnya yang ingin menanggapi sebenarnya tadi sudah disampaikan Ibu Riz, tapi ini karena baru saja bergabung ya Bu ya. Terima kasih untuk Tante Rensi yang ada di Jakal KM7. Minyak goreng curah ini sebenarnya apakah tetap aman ya Bu Riz? Karena secara wajahnya kurang menarik. Takutnya kalau menemukan minyak goreng oplosan dan sebagainya, lalu penyaringannya tidak benar, itu bagaimana ya? Baik Ibu, jadi memang sesuatu yang bersifat curah ini kan konsumen belum mendapatkan haknya terlindungi dari sisi kepastian keamanan pangan ya. Ketika minyak goreng kemasan itu kita sudah dapat informasi nilai gizi, expired date, kemudian kapan itu diproduksi, kemasannya bagus atau tidak, dan seterusnya. Dan tentu itu konsekuensinya memang harga yang berbeda. Nah di minyak curah ini walaupun jauh dari kriteria yang tadi disebutkan, memang setidaknya bahwa minyak goreng curah ini proses produksinya di produsen itu juga ada quality control. Nah tentunya juga aman dikonsumsi, dan sifatnya minyak goreng curah memang karena dia secara proses itu berbeda dengan minyak goreng kemasan. Ada proses penyaringan yang jumlahnya juga berbeda, tentunya ini juga menimbulkan rentan terkontaminasi karena dia tidak dikemas. Nah ini kembali lagi ke masyarakat, karena sebetulnya beberapa waktu lalu sudah hampir dilarang minyak goreng curah, harus dalam bentuk kemasan atau kemasan sederhana, begitu. Nah dengan peraturan yang baru ini ada Kemendak nomor 49 ini yang mengatur tentang minyak goreng curah, definisinya bergeser Mbak Widya. Jadi kalau dulu minyak goreng curah itu di Permendak 33 disebutkan minyak goreng yang didistribusikan tidak dalam kemasan dan tidak berlabel atau bermerek. Nah sekarang bisa diartikan bahwa minyak goreng dalam kemasan, tidak berlabel dan tidak bermerek. Sehingga sekarang beredar banyak juga minyak goreng curah yang sudah dibotol tanpa merek, tapi dia kategorinya curah. Dan dia agak lebih safe daripada yang digayungi gitu. Ya, seperti itu Ibu. Jadi kalau sesuatu yang digayungi itu kan dia terbuka, kemudian mungkin ada residu seminggu yang lalu yang masih bercampur dengan minyak yang baru. Itu kan juga manajemen storage di pedagang pasar rakyat yang masih tradisional kan belum mengerti maksudnya ya mengerti, tetapi mungkin masih ada kesadaran yang belum cukup untuk misalkan sisa yang kemarin dihabiskan dulu, kemudian kadang kan dituang aja Mbak. Ya ini jaminan keamanan pangan yang masih rendah ini yang perlu menjadi bahan pertimbangan masyarakat. Kan keinginan pemerintah ini sebenarnya ayo beralih ke kemasan karena konsumen ini lebih terlindungi begitu. Tetapi apa daya, karena memang masyarakat masih butuh yang curah gitu. Jadi ya mari itu dikembalikan lagi ke pilihan masyarakat. Begitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, nggak apa-apa ya Bu, saya gelontor pertanyaan. Mbak Widya. Ada Mas Teguh di Jetis. Nah, apakah sudah disosialisasikan ke pedagang yang sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah kota untuk penjualan minyak curah secara aplikasi ini? Jadi proses menjadi pengecer gitu ya Mbak. Ini kan memang melalui proses registrasi. Jadi nanti mereka mendaftar baik secara mandiri ataupun bisa juga dilakukan oleh distributornya pendaftarannya, sehingga transaksi secara online ini bisa dilaksanakan. Kami sudah akan melakukan sosialisasi baru besok pagi kepada 48 pedagang pasar rakyat. Tetapi alhamdulillah di Kota Jogja distributor tingkat 1 dan tingkat 2 ini sudah bergerak secara aktif
menjaring registrasi dari pengecer di luar pasar, sehingga titik jual yang berada di luar pasar, toko sembako, toko kelontong, ini sudah ada 63 titik yang terregistrasi dengan aplikasi. Begitu, Mbak Widya. Apa syarat-syarat yang harus disampaikan ke, mungkin ini juga ada para pengecer Bu, atau juga yang ingin ikut didaftarkan begitu Bu, untuk bisa akhirnya mendistribusikan minyak goreng curah rakyat ini? Baik Mbak Widya, jadi pendaftaran untuk aplikasi ini jadi ada beberapa macam ya Mbak, seperti yang tadi kami sebutkan, ada Simirah versi 2, mungkin kalau dia melalui sebagai pengecernya Putsle itu dia menggunakan aplikasi Siguri atau mungkin juga Warung Pangan, itu dipersilahkan sebenarnya. Aplikasi ini terintegrasi semua sehingga tidak menjadi soal. Nah, ini yang kami sampaikan memang yang familiar sekarang baru diprogramkan pemerintah adalah Simirah versi 2. Ini pendaftarannya untuk pengecer itu didaftarkan oleh distributor Mbak, baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2, bekerja sama dengan pengecer untuk pendaftarannya. Kemudian nanti dari pengecer akan mendapatkan informasi email dan password untuk akun Simurah yang kemudian dia bisa login si pengecer ini. Apabila pengecer telah terdaftar, maka dia ketika sudah terdaftar di versi 1 mungkin dia bisa menggunakan akun yang sama untuk login ke Simirah versi 2. Begitu Mbak Widya ya. Prosesnya melalui distributor. Berarti memang dari distributor sendiri sudah diberikan aplikasi sosialisasi juga begitu ya Bu Riz ya, terkait dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini, atau juga penggunaan Simirah versi 2 untuk para pengecer begitu. Betul. Yes. Yang menarik ini Bu, di Instagram juga ada pertanyaan dari @eka_laya_irfan. Nah, kebutuhan minyak goreng curah di Yogyakarta apakah cukup banyak? Kemudian apa ada rencana operasi pasar Bu untuk bisa mengetahui bagaimana kondisinya terakhir saat ini sebelum adanya besok kebijakan ini dilakukan? Baik Mbak, untuk stok ketersediaan minyak goreng curah di Kota Yogyakarta sangat cukup ya, di distributor maupun di pasar rakyat ini ada banyak, mudah didapatkan. Kemudian untuk kegiatan operasi pasar, sebenarnya operasi pasar ini kan kita selenggarakan sebagai langkah antisipasi pemerintah mengintervensi jika terjadi kelangkaan dan kemahalan harga. Jika memang di pasar ini tidak terjadi kelangkaan ataupun kemahalan harga, maka operasi pasar ini memang sebaiknya tidak dilaksanakan. Begitu. Dan operasi pasar ini biasanya juga kita laksanakan untuk menyongsong event-event tertentu, misalkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena saat itu kebutuhan meningkat sehingga ketersediaan mungkin ada sedikit berkurang, sehingga kita laksanakan operasi pasar. Nah, saat ini memang ketersediaan karena cukup dan harganya juga relatif stabil. Untuk minyak goreng curah juga alhamdulillah bisa HET, kemudian yang kemasan juga dalam ring harga yang logis dari sisi bisnis dan praktek keekonomian. Dalam waktu dekat ini kami belum berencana melakukan operasi pasar Mbak Widya, karena memang operasi pasar ini kan identik dengan di suatu daerah itu terjadi kelangkaan atau kemahalan harga. Gitu. Selama memang harganya masih stagnan, tidak ada kendala terlalu besar ya yang terjadi di rakyat, berarti tidak melakukan operasi pasar. Betul, gitu, karena produknya mudah ditemukan dan harganya juga relatif terjangkau. Oke, siap Bu. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan kebijakan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan juga NIK ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta selama mungkin beberapa hari, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Riz ya. Apakah ada pantauan terkait dengan kayaknya ini pasar yang ini sudah siap nih untuk menerapkan kebijakan ini minggu depan atau 2 minggu lagi? Adakah sudah ada beberapa nama-nama pasar di Kota Yogyakarta yang sudah ready nih Bu untuk memberlakukan kebijakan ini? Baik Mbak Widya, jadi kami di Kota Jogja ini ada 5 pasar pantauan Mbak. Pasar Beringharjo, Pasar Keranggan, Pasar Pingit, Pasar Demangan, dan Pasar Pawurotaman. Ini 5 pasar yang menjadi pasar pantauan dari kementerian. Akan tetapi dari masing-masing pasar ini juga di pasar yang lain selain yang 5 ini memang karakternya itu berbeda-beda Mbak.
baik dari sisi pedagangnya, juga dari sisi infrastrukturnya, ini memang berbeda-beda. Mungkin Beringharjo dan Prawiro-Taman secara infrastruktur lebih siap, tetapi dari sisi hal yang lain mungkin juga perlu disiapkan lagi untuk kesiapan pedagangnya terutama itu. Nah, besok pagi itu kami melakukan langkah yang paling logis kami lakukan, mengundang para pedagang pasar rakyat minyak goreng ini, pedagang minyak goreng, untuk kami lakukan sosialisasi. Nah, nanti proses sosialisasi ini tentu akan di situ muncul forum diskusi, sehingga nanti kami bisa menampung kendala-kendala apa yang ada di distribusi tingkat akhir ini, di pengecer ini seperti apa. Begitu. Kami juga sudah melakukan observasi dari pasar ke pasar, dan memang dari pedagang yang dikeluhkan ya memang banyak seperti tadi pada umumnya masyarakat sampaikan, banyak kesulitannya. Oke, ketika menemui banyak kendala, kemudian mungkin juga harganya tidak sesuai dengan HET, Bu. Apakah ada nomor aduan yang disiapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjadi wadah bagi masyarakat yang memang mendapati beberapa pengecer yang nakal gitu, Bu? Baik Mbak Widya, kami ada line layanan aduan keluhan, juga laporan di Jogja Smart Service ya. Nanti melalui Jogja Smart Service ada icon aduan, bisa disampaikan di situ, dan secara sistem online kami cepat Dinas Perdagangan akan merespon. Di Jogja Smart Service. Jogja Smart Service ya. Ini menjawab pertanyaan Pak Sion, nanti ketika mendapati mungkin pengecer yang nakal, harganya lebih tinggi dari HET. Betul. Gitu, nanti akan ditinjaklanjuti juga oleh Dinas Perdagangan. Betul, ya, Mbak Widya. Sudah dijanjikan kami langsung tunggu oleh Bu Ris ya. Jadi jangan khawatir untuk menyampaikan aduannya ya. Nanti akan langsung diobservasi juga ya Bu ya, apa benar. Langsung kita sikapi. Langsung sikat. Kita sikapi. Sikapi ya Bu. Pasti ada langkah-langkah dari kami. Oke. Sudah banyak pertanyaan yang dijawab oleh Bu Ris tadi, dan mungkin ada juga pesan yang akan disampaikan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Bu, terkait dengan pengelolaan program minyak goreng curah rakyat ini kepada pendengar Star FM dan juga masyarakat. Baik Mbak Widya, pendengar Star FM yang kami muliakan, jadi program pembelian minyak goreng dengan aplikasi Peduli Lindungi ini pada dasarnya berangkat dari tujuan baik pemerintah untuk bisa melakukan penjaminan ketersediaan minyak goreng yang beredar di masyarakat, juga terkait dengan memantau stabilisasi harga HET ini sampai ke end user bisa terpenuhi. Sehingga harapan kami, kita menyambut baik program pemerintah ini, tentunya lepas dari kendala di lapangan, kita akan melakukan evaluasi, dan dengan ini harapan kami masyarakat juga bisa teredukasi bagaimana bijak di dalam menggunakan haknya untuk memperoleh minyak goreng curah ini. Tentunya ini program juga bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan, misalkan proses penimbunan yang beberapa waktu lalu sempat terjadi. Dan harapan kami nanti di Kota Jogja, masyarakat juga bisa menerima dan menjalankan program ini baik di level distributor, pengecer maupun end user masyarakat yang akan membeli minyak goreng. Begitu. Baik, Mbak. Terima kasih Bu Ris sudah menyampaikan banyak informasi, termasuk juga menanggapi beberapa saran dan kritik dari para pendengar Star FM ya Bu ya. Semoga besok berlangsung dengan lancar Bu untuk sosialisasinya. Kita harapkan bersama supaya kebijakan ini dapat berlangsung dengan baik, tidak ada kendala-kendala yang berarti begitu ya Bu. Terima kasih Mbak Widya. Sama-sama, terima kasih juga Anda pendengar Star FM yang sudah bergabung, memberikan pertanyaan dan juga menanggapi tadi informasi yang kami sampaikan. Saya Widya Pradipta pamit dulu dari bincang spesial kita siang hari ini, tapi masih akan terus berlanjut di Dinamika Jogja Siang sampai nanti jam 3 sore. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.